وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari yang penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan baik, kita memiliki 3 tema yang sangat luar biasa. Di antaranya tanda bersyukur dengan Alhamdulillah. Ya Allah, sering banget kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang kedua, berburu keberkahan pagi. Banyak keberkahan di pagi hari. Bagaimana cara berburunya? Nanti akan diterangkan oleh guru kita ya. Dan yang terakhir, kebodohan sumber dari keburukan. Jadi kita harus pintar pastinya ya. Dan pemirsa di rumah jangan lupa terus untuk menjaga 5M nih, Masya Allah nih ya. Di pandemi Covid yang saat ini memang menjadi suatu ujian buat kita bersama. Kita harus sama-sama kompak untuk menghentikannya ya. 5M itu adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja sabarin ya. Dan aku tambahin nih M yang terakhir, membaca doa. Pakai maskernya baca doa, cuci tangannya baca doa. Kita doain biar Covid cepat pergi ya, Masya Allah. Dan baik, langsung aja kita nanti akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Ustadz Abdurrahman Jailani, dan Ustadz Syahdan nanti juga ada bersama kita ya. Dan nanti kita akan ngaji juga bersama Ustadz kita Munawir Ngajir. Dan baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung aja kita masuk ke tema kita yang pertama, tanda bersyukur dengan Alhamdulillah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak, mengkaji ilmu pengetahuan, memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda syukur dengan membaca Alhamdulillah. Saya akan mengawali dari kalimat
asyukru. Ma huwa syukru wa ma adraka masyukru. Apa itu yang disebut dengan syukur dan apa yang Anda ketahui tentang syukur? Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah bab tentang syukur, beliau menjelaskan bahwa hakikatus syukri, hakikat dari syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin min dzikri ihsani, yaitu pujian kepada sang pemberi kebaikan. Min dzikri ihsanih, dengan menyebut kebaikannya. Misalnya kita bersyukur kepada Allah, yaitu syukurul abdi lillahi, syukurnya hamba kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang disebut dengan syukrullah lil abdi. Syukurnya Allah kepada hambanya. Apa maksudnya? Kalau syukurnya kita kepada Allah yaitu dengan cara bitta'ah, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Kalau syukurnya Allah kepada hambanya adalah dengan cara bi'in'amihi, yaitu dengan cara memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terutama untuk mempermudah dalam ibadah kepada Allah. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, ada juga yang disebut dengan syukur kita kepada orang lain. Yaitu syukurnya manusia kepada manusia. Ini penting. Misalnya ada saudara kita datang membawa hadiah, kita ucapkan terima kasih. Karena apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man utawi sapane wong lam yashkurin nas, yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, itu sama saja lam yashkurillah, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, sama halnya diperbolehkan kita minta kepada orang lain. Kita minta kepada Allah wajib. Kita minta kepada sesama manusia juga boleh. Kalau masih hidup, kalau sudah mati, boleh orang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebabnya ulama-ulama kita mengajarkan, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul, ya, minta kepada Allah, bertawassul dengan pangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa memang syukur artinya terima kasih. Ada syukurnya kadang-kadang dengan ucapan, yaitu dengan alhamdulillah. Ini syukurnya orang-orang al-alimin. Alhamdulillah. Ada syukurnya
al-abidin. Tidak mengucapkan alhamdulillah tapi meningkatkan ibadahnya. Ada syukurnya al-arifin, cukup dengan hati. Artinya apa? Hati kita merasa tenang. Bahkan orang-orang arif, para ulama sufi, orang itu wajib bersyukur kepada Allah tidak hanya berupa pemberian, tetapi bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan bala. Bayangkan itu. Banyak orang sekarang pada ngeluh. Woi, pandemi COVID-19, kapan ini berakhir? Ya Allah, padahal bala bisa jadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kalau orang-orang tingkatannya asyakir, kata Imam Kusyairi, asyakiru alladzi yashkuru alal mawjud. Syakir itu mensyukuri atas sesuatu yang ada. Tapi asyakur, al-faul, orang yang ahli mensyukuri, orang yang banyak bersyukur adalah alladzi yashkuru alal mafqud, yaitu orang yang senantiasa bersyukur atas sesuatu yang tidak ada. Kalau golongan kita kan dapat duit bersyukur, enggak punya duit. Oh, justru ketika tidak ada ini yang harus kita perbanyak syukur. Justru ketika kita mendapatkan bala, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Sekarang ini pemerintah misalnya membuat aturan dengan istilah PPKM darurat. Ini adalah kenikmatan. Kita diperintahkan untuk banyak di rumah. Mungkin selama ini kita keluyuran kemana-mana. Lupa dengan anak, lupa dengan istri. Alhamdulillah. Dengan adanya PPKM darurat ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita lebih banyak di rumah. Kehidupan kita ini semakin tenang. Yang penting hidup kita ini tenang, jangan gelisah. Sebab apa? Gelisah, al-wahmu, kata Ibnu Sina, nisfun minadda, sebagian dari penyakit. Tetapi kalau kita tenang, wal itmi'nanu, ketenangan itu adalah nisfun minaddawa, yaitu sebagian daripada obat. Nah, itu sebabnya mari minimal kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita mengucapkan terima kasih bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kalau kita ngaji di pesantren, diajari memaknakan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, utawi sekabehane puji iku lillahi, kagungane Allah. Artinya apa? Semua puji, baik itu puji qadim ala qadim, puji qadim ala hudus, puji hudus ala hudus, puji hudus ala qadim, itu semuanya adalah lillahi, miliknya Allah. Kita sering juga ditanya, apa kabar? Bagaimana beritanya? Kita tidak cukup hanya menjawab dengan kalimat kabarnya baik. Tidak cukup. Enggak boleh begitu. Kita harus menjawab alhamdulillah, keadaan kita ini adalah baik. Oleh karena itu, alhamdulillah bisa berbentuk verbal. Verbal itu ucapan alhamdulillah dengan lisan,
tapi bisa non-verbal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi kita ibadah kepada Allah, kita sedekah, kita banyak baca Quran, itu bagian dari bentuk non-verbal alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita hanya bisa alhamdulillah, alhamdulillah, semua orang bisa. Tetapi bagaimana kalau kita ini hidup tenang? Tenang. Insya Allah inilah asyukru bil qalbi, mendapatkan ketenangan. Enggak pandang itu punya duit maupun tidak punya duit. Ada musibah atau tidak, insya Allah hati kita tenang. Rasa-rasanya hidup itu Masya Allah. Orang itu gelisah. Suatu ketika ada seorang wali. Ada seorang wali ya ditanya oleh wabah. Oi, kenalan dulu. Oh, saya si fulan. Kamu wabah ya? Iya. Kamu mau membawa wabah kemana? Membawa penyakit kemana? Oh, ke sana. Kira-kira 2 tahun. Siapa yang menjadi korban? Oh, banyak orang, sekitar 1000. Begitu selesai 2 tahun, ternyata yang meninggal 50.000. Ketemu lagi sama sang wali wabahnya, kamu sudah selesai. Menyebar penyakit, iya. Yang mati berapa? 50.000. Loh, dulu kan kamu ngomong hanya 1000. Kenapa 50.000? Iya, sebetulnya yang meninggal karena wabah itu 1000, tapi yang lain karena merasa takut, merasa gelisah. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah sesuai dengan hakikat, yaitu supaya mendapatkan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifah wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wal korona wa min sayil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Masya Allah ya, dapat ilmu baru nih kita nih ya. Dan baik, jangan lupa terus untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur maka sudah pasti Allah akan menambahkan rezeki kita ya. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan membahas tentang berburu keberkahan pagi. Masya Allah, ini seru banget ya. Bersama guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Dalam Al-Quran, ucapan Bismillah merupakan kalimat pertama yang ada di setiap awal surat. Bismillah juga memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kata basmalah yang terkadang kita anggap sepele, ternyata memiliki keutamaan yang besar, yakni sebagai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk senantiasa melindungi kita dari gangguan jin dan setan. Dalam sabda Rasulullah SAW pun, beliau mengatakan jika kalimat bismillah adalah penghalang bagi setan, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam. Jika ada salah seorang dari mereka melepas pakaiannya, yaitu dengan membaca bismillah. Menurut penjelasan para ahli tafsir, setidaknya ada 4 makna yang terkandung dalam bismillah. Pertama, pada kata bi yang dikaitkan dengan kekuasaan dan pertolongan, di mana si pengucap memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna. Kedua, memiliki hubungan yang erat dengan prinsip la ilaha illallah, yakni dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab utama dalam semua tindakan. Itu mengapa kata basmalah harus didahulukan bagi setiap orang ketika ingin mengawali semua kegiatannya. Ketiga, mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang wajib ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat satu-satunya yang memiliki hak segenap pujian dan nama termulia yang pernah ada. Tatkala seorang muslim menyebut nama Allah dalam basmalah, berarti dia telah mendeklarasikan nama teragung di alam semesta ini. Keempat, menjadi sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ar-Rahman dalam basmalah menjadi curahan rahmatnya secara aktual yang diberikan dunia kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah curahan rahmatnya di akhirat kelak kepada hambanya yang beriman. Itu tadi kekuatan dari lafaz bismillah. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.